Oke, halo semuanya. Halo, Jadi halo. di sini gua Haidar sama Rehan, tugas dari mata kuliah Teknopreneur, dan terima kasih dan salam juga buat hormat ke dosen kita Bu Faiza. Kami dari mana? Cikarang. Sekarang Dari Jadi Cikarang ya? masih Cikarang bersama Mas siapa? Mas Jimmy Imam. Mas Jimmy Imam. Nah, Oke. nanti di sini bakal podcast pertama kali. Iya, Jadi betul. Juga, kita Pertama semua kali. juga pertama Semuanya kali. ini ya, Teman-teman. teman-teman. Nah, jadi langsung aja. Ini juga dari tugas kuliah saya dari Tangerang, Mas. Oh, dari Iya, Tangerang. jauh sini lumayan 2 jam. Oke, oke. Iya. Nah, kita langsung masuk aja kali ya. Oke, Di oke. pertama mau perkenal dulu, Mas, boleh latar belakangnya dari mana aja? Eh, Oke. eh, saya kuliah di Presiden University Hmm, sambil membangun bisnis. iya membangun bisnis, Oh, melanjutin bisnis orang tua. Oke. Udah semester berapa nih? Sekarang semester akhir, Semester lagi akhir. skripsi juga. Iya, Oh, ngambil jurusan apa nih? jurusan Islam. Waduh. Dari jurusan Dari jurusan Iya, jurusan jurusan bisnis administrasi. Oh, bisnis bisnis. administrasi. Oke. Oke. Mantap. Tadi dari universitas. Presiden University. Oh, Presiden Iya. University. Wow, keren. Nah, lanjut Mas. Mungkin langsung pertanyaan pertama kali ya. Oke, oke. Itu boleh dikenalin Mas, produk atau bisnisnya apa nih? Nah, bisnisnya kita di bidang material. Yang material. Toko bangunan. Toko bangunan, bahan material buat bangunan. Oh, bangunan. Iya. Ini nggak apa-apa Mas, santai kayak tadi aja. Oh iya, nggak apa-apa. Gua lu juga nggak apa-apa. Iya, oke, oke. Nah, lalu di sini ada mau tanya, mengapa produk yang ini nih tuh Mas pilih sebagai bisnis Mas? Karena Toko bangunan. toko bangunan ini kan setiap orang pasti butuh buat ngebangun rumahnya ya. Walaupun Iya. rumah udah jadi pun tetap ada aja yang harus diperbaiki ya Iya, kan. benar. Benar. Jadi terus barangnya juga nggak basi. Jadi walaupun stoknya lama keluar tetap aman gitu lah. Iya. Iya. Walaupun cat juga tetap, walaupun lama juga dia tetap kalau diaduk masih oke, walaupun Tapi jangka kalau lama. basi kan? Enggak. Kalau cat itu keluar cepat, Oh, keluar cepat. keluarnya cepet Oke. banget. Kemarin juga ada mandor dari deket kawasan MM, itu kan ada mes di kawasan MM kan ada kontrakan, Oke. itu dia bikin 70 pintu. 70 pintu. Iya, 70 pintu itu butuh cat pel yang gede itu 70 pel. 70 pel itu sekitar berapa puluh juta, itu 50 atau 60 juta sekitar itu. Oh, Iya, banyak buat cat itu. doang. Buat cat doang. Iya, buat cat Belum yang aja. lain. Iya, belum yang lain. Itu Iya. cat yang besar ya. Iya, yang besar itu yang 25 kilo bukan. Yang berapa? 15 kilo apa, Bro? 25. Oh, 25. Satu Oh, pel itu 25 kilo. Sekitar satunya itu kita 800-an, 800-an. Oke, itu dari bisnis kayak gini omset setiap bulannya tuh dapat berapa, Mas? Seringnya. Waduh, kalau omset ya, oke kayak Udah di atas 100 juta lah ya. ada lah, cukup lah buat makan. Makan apa nih? Cukup lah buat makan, ya. Cukup lah buat makan. Aduh, Mas. Oke, langsung Mas Faiz. Pertanyaan berikutnya. Nah, berarti berikutnya itu pertanyaan Mas. Dari toko bangunan ini siapa sih target bisnis ini, Mas? Targetnya, Target pasarnya. target pasarnya Betul, kita target pasar. ini PT, PT. perusahaan besar dekat karena lokasinya dekat kawasan MM. Dekat Iya. kawasan industri ya. Iya, terus Oke. target pasarnya juga kita ke para mandor, Mando. kepala toko, kepala ini tukang, kepala tukang. Bang. Iya, kita sangat menjaga keharmonisan sama kepala tukang supaya dia kalau dapat orderan banyak pasti belanja ke kita terus. Iya sih. Heeh. Kalau sekali belanja juga banyak banget. Iya, pasti belanja dia nggak mungkin sedikit. Iya, Nah, sebelum itu juga guys, tadi udah ngobrol juga sama Pak Ilmi, Pak atau Mas nih? ya, Mas aja nggak Mas apa-apa. aja. Mas Jimmy ya? Iya, iya. Mas Jimmy. Tadi udah ngasih tahu banyak hal, salah satunya terkait dengan pembelian mandor. Iya. Yang banyak banget, itu Iya. bukan main. Pertanyaan berikutnya itu di mana sih produk jasa ini dibuat atau dikelola? Ada pusatnya kan, Mas? Nah, kebetulan toko kita kan baru ya dibukanya. Iya, baru. Tahun 2021 kita baru buka toko. Nah, jadi pusatnya baru satu aja sih yang Baru sekarang. Cuman toko kita kan waktu dulu luasnya masih sempit ya.
Iya. Terus karena alhamdulillah perkembangannya udah cukup pesat, jadi kita beli tanah yang belakang kita lebarin. Oke, Iya. wow. Nah, Iya. ini juga lupa nanya lagi tadi nih. Apa tuh? Mulai bisnis tuh dari tahun berapa, Mas? Tahun 2021 mulai. 2021 ya? Iya, 2021 sampai 2021 sekarang. sampai sekarang. Oke. Nah, lanjut berikut. Nah, itu pertanyaan berikut teman-teman, itu bagaimana perjalanan Mas nih dari awal sampai sekarang? Jalanannya Dari awal ngerintis ya. ya dari Gerintis. Alhamdulillah dari tahun 2021 itu barang mulai sedikit-sedikit masuk sampai sekarang udah full semua. Alhamdulillah penjualan begitu pesat. Begitu pesat. Dari situ ya, dari dunia mulai Iya. Gerintis sampai sekarang. Iya, alhamdulillah bisa berjalan dengan pesat. Ya. Nah, lalu di tantangan terbesar dalam membangun bisnis, Mas? Tantangan terbesar kita kan sekarang mengubah toko material konvensional ke material modern. Oke. Nah, di situ Ini gitu iya tantangannya besar banget kita. Gimana caranya sekarang setiap transaksi itu menggunakan printer, Oke. bonnya printer. Itu salah satunya. Iya, kalau misalkan orang belanjanya sedikit, pakainya bon kecil, kayak struk alpha. Oke. Kalau misalkan yang besar kayak pengiriman itu kan harus ada 2 layar. Oke. Jadi dia menggunakan printer yang besar. Ya, jadi kalau misalkan orang belanjanya harus dibawa, harus dikirim menggunakan mobil, itu harus pakai bon yang besar, yang pakai 2 layar itu yang merah putih. Iya. Karena kalau yang kecil juga nggak terlalu maksimal. Nggak gitu bisa dia. Ya. Kalau perlunya yang lebih besar. Butuhnya yang lebih besar, betul. Berarti kalau misalnya ada yang pesan sampai 500 barang itu struknya sampai 500 gitu, Mas. Kalau 500 barang Tergantung ya. tergantung. Kalau pokoknya kalau jumlah besar harus dikirim pakai mobil, harus pakai bon yang besar itu. Nanti kan dari bon yang besar itu misalkan dikirimnya menggunakan harus pakai 5 mobil nih. Iya. Jadi mobil. bon yang besar satu itu harus dipecah lagi pakai bon manual. Bon manual. Karena dia satu bon manual itu harus satu read satu mobil. Oke. Misalkan satu bon besar itu, satu bon printer itu ngeprint satu kali transaksi, terus kalau misalkan lebih dari satu pengiriman itu harus dipecah dia. Pakai bon yang manual itu, yang tulis ya. Misalkan harus ini kira apa mobil ke satu, mobil kedua, mobil ketiga. Jadi biar nggak ngandelin mobil pertama doang. Iya, kan nggak bisa kalau iya kan nggak buat. Misalkan dia apa beli pasir minta 5 ya kan, kan tapi dari satu bon nih. Nggak mungkin satu bon di bawah 5 mobil kan nggak bisa. Cukup satu aja. Iya, jadi satu nanti dia dipecah. Nah, terus ntar kita keterangan di bawah pecah 5 bon karena harus dibawa 5 mobil. Misalkan butuhnya 3 mobil, ya udah tulisannya pecah 3 mobil gitu. Di situ ada keterangannya. Berarti keterangannya catat di bonnya. Iya, catat di bonnya. Oke, nah terus ini pertanyaan pribadi sih Mas mau Iya. tanya. Pernah jualan secara online juga nggak toko bangunannya? Udah udah juga nyoba. sekarang? Iya, cuman baru sedikit-sedikit yang kita ini. Sedikit. Kebetulan saya ngambil kayak contoh kemarin tuh sarung tangan tukang Oke. yang Perlu buat tuh. kita kan ngambil dari PT ya. Jadi harga belinya kita dapat murah. Kita bisa bersaing sama harga yang di toko ini. Oke. Marketplace, ya. Kita marketplace kita lihat harga paling murah, serius, gue nggak bohong. Itu marketplace harga paling murah di sarung tangan di Shopee. Gue bisa naruh lebih murah 1.000. Oh, kenapa kok bisa ya? Karena gue beli langsung dari PT dengan jumlah banyak. Gue beli tuh misal Langsung 5 subur bal, iya dari PT gue langsung beli 5 bal, harga murah. Itu gue jebretin aja. Jadi dilihat di marketplace harga itu, terus kemarin dapat orderan langsung 50 ini lusin. Kita langsung ngirim ke SPX itu Shopee. Iya. Jadi pengurusan buat online juga nambah lagi tuh karyawan. Iya, mungkin kalau kadang lagi senggang dia disuruh bantu. buat packing sama gue juga kadang bantu. Iya. Wah. Udah berjalan itu, udah berjalan sampai sekarang. Berjalan, Jadi itu alhamdulillah. dari tahun berapa masih kalau yang online itu? Online baru-baru tahun ini sih 2025. Belum lama gue posting. Tapi mobilannya udah segitu. Iya. Yang banyak ya offline-nya. Baru buka orang banyak yang beli Mas. Iya. Oke, lalu ada pertanyaan selanjutnya itu momen titik balik yang membuat bisnis Mas berkembang tadi yang peluang. Yang Peluang. itu salah satunya Mas. Iya. Yang berkembang pesat lah. Iya. betul. Iya. Salah satunya teknologi. Yang berkembang pesat itu yang ini ya, strategi Bisa. lokasi strategi ya. Ya. Betul. Ya, kebetulan toko material kita itu kan
lokasi letaknya kan gak jauh sama kawasan MM. Iya, Hmm. itu jadi peluang besar banget karena saya perhatikan customer itu 70% itu banyak dari PT. Gitu ya. Iya, perusahaan besar-besar seperti Komatsu yang belanja ke kita itu kalau belanja dia nggak beli barang dulu, jadi dia deposit dulu, naruh duit kemarin tuh sekitar 200 juta ke atas. Jadi dia naruh duit di kita, terus kita kasih tanda terima pakai surat jalan. Nanti besok-besoknya dia tinggal minta barang aja di WA. Oh, Enak banget kan, minta Iya. barang ke WA, kadang dia juga datang ke toko. Tinggal minta aja, tinggal minta bikinin bon, ntar pas akhir pekan biasanya kita iniin apa kita perhitungan. Kira-kira udah banyak nih, udah hampir 200 juta baru kita perhitungan nah, gitu. oh, mantap juga. Tadi juga jadi ingat yang tadi Mas bilang pas saya ngobrol-ngobrol tadi yang sampai nge-save nomor customer-nya. Oh ya, mau customer iya Banyak bener. banget. Banyak banget itu. Ribuan ya. Iya. Ini udah ratusan banyak banget Kalau ya, sekali bikin ribuan. SW yang views-nya banyak Banyak banget. banget SW doang. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya teman-teman yaitu gimana Mas strategi apa yang paling efektif membangun bisnis? Strateginya kita harus bagaimana customer yang beli ke kita itu merasa nyaman. Harus merasa nyaman dengan cara kita melayani customer dengan sangat ramah, sangat baik gitu. Gitu. Walaupun kita nggak kenal sama customer itu, kita anggap dia sebagai teman dekat gitu, ajak Oke. ngobrol gitu. Bagaimana dia kalau belanja kita tuh rasa nyaman dan Iya, puas benar. gitu, karena itu penting banget sih. Friendly. Iya, gimana sih kita sendiri kalau belanja ke orang gitu dicuekin rasanya Iya. gimana? Aduh, Ngomong banyak. gimana? Kayak Boleh. kayak misalkan karyawan juga, kita ada karyawan 2-3 di bagian kasir itu, kalau misalkan kita selalu pantau nih, kalau misalkan dia masih kurang ramah ke customer kita pantau terus, kalau misalkan dia kurang ramah kita samperin, Oke. terus kita perbaiki, terus kita ajak ngobrol lagi, terus kita briefing lagi karyawannya Iya. harus lebih ramah, soalnya ini kalau material itu sangat apa ya, krusial banget masalah Krusial. banget Oke. masalah melayani customer itu, Iya, bahaya mengaruhi pasar soalnya. betul. Kalau misalkan dia emang udah nggak nyaman sekali, oh udah nggak bakal dia Yang mau balik. toko lain. Toko lain pasti itu, pasti kayak mandur-mandur yang udah ada tadi diceritain udah. Iya. Jadi intinya adalah komunikasi. Komunikasi Komunikasi banget. customer ya. Iya, harus Kalau- loyal banget. Ya, ceria, Ceria. friendly. Iya. Oke. Nah, lanjut di Oke, berikutnya apa Mas Faiz? Pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya apa sih Mas pelajaran paling berharga dalam ngebangun bisnisnya? Nah, Hmm. kita kan udah mulai berubah ke toko modern ya, menggunakan aplikasi komputer gitu. Oke. Mudah-mudahan kedepannya ya toko itu bisa mempunyai cabang di banyak Cabang. tempat ya, Oke. dengan menggunakan sistem itu. Soalnya kalau misalkan kita mau buka cabang di tempat lain, kalau nggak pakai sistem nggak bisa kayak Alfa modelnya. Berarti kita harus matengin dulu sistemnya baru buka cabang. Iya, harus bener-bener Oke. matangin dulu nih di cabang yang pertama gimana Konsepnya. konsepnya, aplikasinya, pembukuannya itu, terus stok-stoknya. Kita juga lagi transisi sih, lagi memperbaiki stok harus akurat dari Iya, stok yang memperkuat gitu ya. memperkuat dari stok yang asli sama stok yang ada di komputer tuh Oke. gimana harus akurat gitu. Sip. Jadi dengan cara kita mungkin nanti mau nambah karyawan lagi buat jadi dia rutin setiap minggu itu harus ngitung stok dan Oke. terus diupdate ke komputer. Iya. Iya, kalau nggak gitu takutnya nanti orang pengen beli, misalkan beli sarung tangan 100 lusin, tapi di kita cuma ada 80 kan Iya. repot Iya, nanti. repot banget. Repot banget ya kan. Jadi pelajarannya itu kalau kita mau ngobrol cabang juga, Nah, kita itu- harus diperkuat tuh tadi. Iya, harus diperkuat dulu, dimatangin dulu nih aplikasi yang ini nih. Lagi transisi kita ke aplikasi yang buat di toko ini. Oke. Kalau ini udah matang, udah siap ini, baru kita siapkan modal lagi buat buka toko cabang di tempat lain. Apalagi cabangnya tuh pengen yang lebih modern. Yang lebih modern, benar. Wah, itu Dan lokasinya strategis ya. Nah, iya, benar. Strategis. Kalau buka cabang tapi nggak strategis, waduh. Iya, repot nanti. Nah, oke, pertanyaan berikutnya bagaimana Mas melihat masa depan bisnis nih dalam 5 sampai 10 tahun ke depan? 5 sampai 10 tahun ke depan ya. Ya sih pengennya TB Sinar ini, toko material ini semoga bisa dengan mempunyai aplikasi ini, dengan sistem modern ini
bisa lebih maju lagi lah dengan menggunakan sistem ini. Terus kita aplikasiin, kita matangkan lagi buat buka cabang depan. Iya, kita emang misi kita pengen buat cabang yang sebanyak mungkin gitu. Sebanyak mungkin. Iya. Jadi walaupun kita nggak harus ini, kita cuma butuh saudara yang bisa megang satu toko dan nanti ada karyawan lagi. Iya, karyawan. Jadi dipegang sama satu toko dengan satu keluarga itu kan, dan dia bisa megang satu tempat. Iya, satu tempat itu. Rehan bisa jadi lah, kan bisa udah bagus kita lihat ini. Iya benar. Prospeknya. Aplikasinya udah bagus. Iya. Oke. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya, apakah waktu peluncuran itu mempengaruhi keberhasilan produk nih, Mas? Waktu peluncuran aplikasi itu ya? Iya, boleh. Itu tuh emang dari pertama kali kita nyobain aplikasi itu mungkin berat ya. Beratnya pertama kayak harus mempelajari dulu aplikasinya, sistemnya. Terus yang lumayan berat juga pas mulai menggunakan sistem itu, kita harus ngeprint barcode ya. Iya. Jadi barang yang kecil-kecil yang di dalam itu kayak seal tip, kayak lem isoplex buat pipa, kening-kening, LT itu yang setengah in itu kita harus tempel-tempelin satu-satu. Wah, sampai semua karyawan itu kita liburin toko buat nge-barcode itu barang-barang itu. Waduh. Iya. Nih kita transisi dari apa namanya dunia modern, dunia tradisional, jadi digital. Ya sih, itu harus buat zaman-zaman sekarang kan. Iya. Apalagi sekarang teknologi udah pada maju. Iya. Waduh, kita jangan sampai ketinggalan ya. Biar soalnya kalau misalnya masih konvensional itu kita nggak tahu nih omset hari ini dapat berapa, terus laba hari ini dapat berapa. Kalau menggunakan aplikasi ini nih, kita sebut aja ya kalau aplikasi ya iPos 5. Itu saya sangat terima kasih sama aplikasi tersebut, membantu banget toko kita ya. Wah, boleh tuh jadi sponsor. Iya. Ketahuan historinya. Iya, jadi dibanding kalau kita manual kan, waduh, kita catet sama belum tentu ada apa-apa, kehilangan kertasnya, entah itu musibah, banjir. Iya, benar. Waduh. Kalau itu aplikasi, wah gila sih, enak banget sih. Jadi kita kalau misalnya ada orang mau belanja mau langsung dibawa pakai bon kecil yang struk yang kecil ya kan, yang kayak di Alfa gitu. Kalau misalkan ada orang mau belanja yang langsung dikirim sama mobil, dikirim pakai mobil, kita harus pakai bon yang besar, yang 2 layar itu merah putih. Iya. Boleh tuh. Iya, itu. Itu guys. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, Mas. Apakah tadi kayaknya udah ya kalau waktu peluncuran ya? Iya. Udah. Berarti terakhir, Mas. Teknologi digital apa yang sekarang digunakan di bisnis sekarang? Oh iya, teknologinya yang tadi saya sebutin tuh dari aplikasi iPos ya, iPos 5. Saya rekomendasiin bagus buat toko-toko retail ya, khususnya ya retail yang masih menggunakan manual. Saya rekomendasiin pakai aplikasi itu. Bagus, lengkap banget. Mempermudah juga. Iya, lengkap banget ya, dari transaksi kecil, transaksi besar, pembukuan untuk mau lihat laba hari ini, mau lihat laba bulanan, mau lihat laba tahunan, itu ada semua, bisa semua dilihat. Iya. Bisa semua. Mau nginin pajak, bisa juga. Mempermudah banget ya. Mempermudah banget. Berarti selain itu juga, selain aplikasi, pakai apa juga nih yang digital ini? Google Maps gitu. Oh iya, Google Maps. Pertama WhatsApp dulu ya. WhatsApp. Iya, WhatsApp. WhatsApp. Kita setiap ada jadi kalau misalnya ada customer baru datang ke toko kita, terus kita belum tahu nih rumahnya di mana. Iya, betul. Pasti wajib kita tanyain nomor WA-nya dulu. Nomor WA, alamat. Nah, pasti dari nomor WA itu kita langsung simpen tuh di HP toko. Iya, kita simpen dulu. Terus nanti kita nanya ke dia lokasinya di mana, di Sherlock biasanya. Nah, di situ kita simpen lah nomornya. Udah, pas lanjut ke kemudian hari dia belanja lagi, dia nggak perlu datang ke toko. Iya, tinggal WA aja nih. Wajib Mas Jimmy misalkan minta pipa 10 batang atau semen 5 sak gitu kan. Dia nggak perlu datang ke toko. Cuman dari WA aja, terus nanti kita pihak toko difotoin, dikirim ke WhatsApp ya kan. Nah, dia terserah mau bayar transfer atau COD, bayar di tempat. Iya, misalkan mau bayar COD, ya udah nanti barang dibawain, nanti dia bayar di rumah, udah nyampe. Jadi nggak perlu datang jauh-jauh. Terus
dari Google Map ya. Iya, ini tanpa keluar rumah lah. Iya, tanpa keluar rumah. Lanjut ke Google Maps ya. Iya, boleh tuh. Itu. Google Maps lumayan, kita semua foto-foto yang ada di toko kita taruh di Google Maps semua. Nanti ada ya? Kita Ada. ditaruh di sini. Iya, Saya siap. kasih Nanti ya. di akhir ditaruh ya di Taruh sini. linknya nih, ada nih. Kita semua ini barang-barang, semua kondisi di dalam toko kita taruh di Google Maps supaya menarik para customer. Boleh. Iya, kebanyakan orang gini, kalau apalagi di kawasan MM itu dia nyari di HP itu material terdekat. Nah, pasti material itu keluar tuh. Nah, nanti pasti dia ngeklik, wah ini tempatnya lengkap, Iya. bagus, gitu kan, besar, itu pasti Betul. jadi pilihan buat belanja. Iya, kan kalau ulasannya udah bintang 5. Oh iya, aduh. Tuh. Jangan lupa bintang 5 ya, Kak. Iya, Aduh. Nah, udah habis nih Mas pertanyaannya. Paling terakhir ini dari saya pribadi. iya. Ini untuk penutupannya ada kata-kata motivasi atau ini nggak saran buat teman-teman yang lagi bangun bisnis juga, Oh. yang masih merintis gitu. Menitis. Biasanya yang orang tuanya punya bisnis ini kayak retail atau Oke. buat khusus retail, jangan apa ya, jangan mau harus dilanjutin lah. Kadang kan nggak mau, kadang Iya. nggak mau lanjutin, kayak pengen ngapain, dia mau usaha apa lain, di ini aja, lanjutin aja sambil ngebantu orang tua. Iya. Terus di toko itu jadiin itu mesin uang. Oh, mesin uang. Yes, jadi mesin uang. Nanti kalau misalnya duit kita udah kekumpul, baru kita mau bisnis apa. Jadi peluang. Jadi gitu ya. peluang. Jadi yang ini jangan diabaikan, yang utama ini loh. Iya. Jadi Ya, buat tahu gini, jangan pemuda nih yang dibuang, punya ya. orang tuanya ini apa, usaha-usaha, di ini aja, dipelajari, dibantu orang tuanya, supaya orang tua kan bentar lagi juga pensiun, nggak Iya. bakal terjun langsung di usaha. Jadi jangan ogah-ogahan lah, dipelajari buat mesin uang kita. Baru kalau misalkan di situ mau jadi dokter apa, terserah, bebas, itu Jadi bisa penerus lah dulu, baru terus saya mau usaha yang lain boleh, itu sih, penerus pendukung. mendukung. Oke. Kayaknya segitu aja pertanyaan Mas. Iya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke. Bye. Bye. Bagus dari tadi, bagus dari dia. Aman sih.